Segala puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan di acara yang baik, di suasana yang baik, dalam urusan yang baik. Semoga ini menjadi tanda kebaikan buat kita. Karena orang baik itu bertemu di tempat yang baik, dalam urusan yang baik, dan akan dikembalikan ke tempat yang baik, yaitu surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwasanya kita akan dipertemukan kembali di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu Qiyamul Lail, di mana ini merupakan ciri-ciri seorang mukmin. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah, yaitu mereka orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka toma'ah, tamak atau rakus berdoa, ya, sangat bergirah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah dimulakan oleh Allah, para panitia yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, om, tante, semuanya yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan materi untuk penjelasan tadabbur Quran surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila keterbatasan ilmu saya yang masih harus banyak belajar lagi. Jadi nanti kalau ada kesalahan tolong diingetin ya. Yang kedua, saya yakin karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lebih dulu menjalankan kehidupan di dunia ini, dengan sesungguhnya saya yakin bahwasanya sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah menjalankan apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tahu bahwasanya surat Al-Fatihah ini saya bingung mau mulai dari mana, saking banyaknya nama atau sebutan lain dari Al-Fatihah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah itu namanya Ummul Quran. Ya, ada lagi disebut dengan Al-Waqiah. Ya, penjaga. Ada lagi disebut dengan Asy-Syifa sebagai penyembuh, dan masih banyak lagi. Namun karena pembahasan kita kali ini tentang tadabbur Al-Fatihah dalam rangka memperbaiki sholat kita, betul ya? Jadi memang Al-Fatihah itu, kedudukan seseorang membaca Al-Fatihah itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat.
Ada yang dia baca doang, ya, nggak ngerti artinya. Ya, ada juga yang dia baca, dia paham artinya, terjemahnya dia paham. Namun secara global, ya, dia nggak tahu perharfiahnya seperti apa, ya, kata perkatanya seperti apa. Nah, tingkatan yang ketiga adalah dia tahu, ya, artinya, lalu dia paham tafsirnya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit, ya, agar kita naik tingkatan menjadi orang yang membaca surat Al-Fatihah ketika kita sholat dan kita mengetahui tafsirnya. Semoga kita menjadi orang yang bisa merenungi Al-Fatihah ketika kita sholat. Karena ada orang tuh baca sholatnya tuh Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Sebut, ya. Gitu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah, pertama, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebenarnya harusnya kita tuh udah bertambah keimanan kita. Karena ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makanya kita kalau baca Quran itu hukum asalnya itu wala tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur sama Allah. Ketika apa? Ketika baca Qur'annya buru-buru. Wahai Muhammad, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan buru-buru karena engkau ingin menguasainya, jangan. Kita tuh kadang-kadang tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya aja cepat. A'udzubillahi cepat, ya. Tenang aja dulu. Mau kemana sih emang sholat? Mau kondangan apa buru-buru? Atau takut ketinggalan episode sinetron Kesandung? Ada ya Kesandung? Nggak ada. Ya. Jadi yakinkan bahwasanya al-adu minasyaiton, ya, bahwasanya terburu-buru itu dari setan. Setan itu akan datang kepada kita ala kulli hal, ala kulli makan. Di mana saja kita berada dan kapan saja. Kecuali dua. Dua. Kapan? Siapa yang tahu? Ini kalau ada yang bisa jawab, mungkin panitia mau kasih hadiah nih. Hadiahnya umroh kalau nggak salah, ya. Jadi setan itu akan datang kepada kita, ya, hatta sedang sholat. Kecuali dua, dia nggak datang sama kita. Yaitu ketika azan dan iqamat. Hadisnya jelas. Ketika terdengar azan, dia kabur, ya. Terbirit-birit sampai dalam satu riwayat itu sampai, ya, terkentut-kentut bahasa kita. Dia ngumpat ke lubang-lubang WC dan lubang-lubang yang kotor, ya. Nanti ketika azan sudah selesai, maka dia kembali lagi mengganggu orang untuk sholat sunnah. Nanti ketika qomat, makanya kalau qomat tuh jangan buru-buru juga. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya rasulullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya setan gak usah pergi, dia sebentar doang, ya. Ya gitu. Ya tenang aja, ya, seperti itu. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakinlah bahwasannya kita minta perlindungan kepada Rabbul Alamin, Rabb yang tidak terkalahkan, Rabb yang dimana ketika orang benci kita, Rabb kita nggak benci sama kita, ya. Rabb kita yaitu Allah adalah Tuhan di mana orang nggak maafin kita, Dia maafin kita, ya. Rabb yang dimana ketika kita dijauhin sama orang, maka Allah mendekat kepada kita. Lihat tuh, ya. Bahwasanya ketika seseorang itu mengucapkan a'udzubillah, dia berlindung kepada zat yang maha tidak terkalahkan, ya. Zat yang maha kuat, yang tidak ada tandingannya,
Ya, laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama Allah. Ya, enggak ada yang sebanding. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu tanamkan seyakin-yakinnya bahwasannya ibu-ibu ketika benar bacanya a'udzubillah disertakan harapan. Jadi ibu benar-benar berharap, ya Allah lindungi aku. Ya, jadi kalau misalkan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, benar-benar kita serahkan diri kita kepada Allah dan ada harapan di dalamnya, ya Allah lindungi aku. Dalam apa? Ketika sholat. Setidaknya ketika kita sudah minta perlindungan kepada Allah, lalu syaitan datang menggoda kita sehingga rusak sholat kita, maka kita punya uzur. Ya Allah, ya beginilah aku ya Allah, sholatku begini. Aku kan dulu waktu lagi pengen sholat, ketika ingin baca surat Al-Fatihah atau surat Al-Quran, aku mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindunganmu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah. Setidaknya itu yang pertama ibu harus pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan hikmah di balik a'udzubillah, kenapa kita dianjurkan kita membaca a'udzubillah ketika membaca Al-Fatihah? Justru malah kalau diperhatikan yang lebih dianjurkan a'udzubillah daripada bismillah. Ya. Tapi ini kita terlalu jauh pembahasannya. Ya, karena memang ketika kita membaca Al-Qur'an maka disunnahkan mengucapkan a'udzubillah. Agar apa? Agar ketika syaitan datang menggoda, di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan ketika seseorang itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan harapan ketika syaitan datang menggoda maka tidak bisa merusak agama maupun keduniaan. Jadi ada orang yang digoda oleh syaitan, ya, sehingga keduniaannya rusak. Ada nggak? Ada Tat? Ada ya Tat ya? Contoh, ada seseorang digoda oleh Allah, dia punya duit, akhirnya keduniaannya rusak, digoda sama syaitan. Apa? Duitnya habis, bisnisnya bangkrut. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu, godaan syaitan. Bahkan ada orang yang dia digoda oleh syaitan, lalu dia ikuti terus itu syaitan sehingga merusak badannya, kena penyakit AIDS. Ya, penyakit AIDS itu asal mulanya ya karena digoda oleh syaitan. Betul begitu ibu-ibu. Ya. Jadi hikmah di balik a'udzubillah kita harus paham. Jadi ketika ibu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masukkan harapan ibu di dalam kalimat tersebut. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, harapan mendapatkan perlindungan dari Allah agar syaitan datang dan tidak merusak. Pertama apa? Merusak sholat kita. Yang penting nih. Karena ketika kita baru takbir, Allahu Akbar. Aduh, tadi dompet ditaruh mana ya? Atau pas kita Allahu Akbar, kompor gas sudah dimatiin belum tadi ya? Ya kan? Ini akan merusak hal-hal seperti ini dalam sholat kalau kita terlalu terbawa. Ya, atau kita jadi nggak khusyuk sesuai dengan khusyuk definisi Al-Quran. Apa khusyuk definisi dalam Al-Quran? Yaitu sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat ini menjadi penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in, dan yang demikian itu berat
kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah mereka orang-orang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya dan akan kembali kepada Rabb-nya. Ketika kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kelupaan, lalu kita takbir Allahu Akbar, ya. Akhirnya kita ingatnya bukan ingat Allah. Ada aja tuh, ya. Yang ingat skincare taruh di mana lah. Ya kan? Masya Allah, ini musibah nih jadinya. Ya, seperti itu. Ada seseorang yang digoda oleh syaitan sehingga agamanya rusak. Ya, agamanya rusak, imannya rusak, agamanya rusak, keduniaannya rusak. Makanya bahaya banget nih syaitan godanya nih. Ya. Ya bani Adam, la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Sesungguhnya syaitan benar-benar menjadi musuh yang nyata buatmu. Makanya kalau ngucapin a'udzubillah itu jangan sembarangan, jangan ya, karena kita memang nggak tahu artinya, nggak paham tafsir dan maknanya. Oleh karena itu beruntunglah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang untuk hadir di sini dan mendapatkan kajian ilmu ini. Beruntung, alhamdulillah. Ya Allah, berarti nih Allah semoga Allah menjadikan ini tanda kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia dijadikan ngerti agama, betul ya kan? Dijadiin ngerti apa? Nah, ini salah satunya, dia ngerti tuh ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa banyak orang-orang yang nggak ngerti ketika dia ngucapin a'udzubillah, ya ngucapin aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, seperti itu. Padahal di balik makna a'udzubillah, ya, makanya yang masih muda-muda nih ketika sholat nanti a'udzubillahnya jangan buru-buru lagi, ya. Nah, jadi ketika dia mengucapkan a'udzubillah, maka dia harus yakin sedang berlindung kepada zat yang maha kuat. Sehingga apabila ada kesalahan di dalam sholat, maka dimaklumi. Ini udah bacanya buru-buru, nggak paham artinya, sholatnya juga masih banyak yang salah. Karena apa? Karena ini sholat masalahnya penting, Bu. Ya, tidak ada perkara yang Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah kecuali perkara sholat. Allah langsung. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sholu kama ra'autumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis ini, Bu, Rasulullah itu sholatnya di atas mimbar, berdiri di atas mimbar. Ya, biar kenapa? Biar dia tuh orang-orang yang jauh melihat Rasulullah. Ketika Rasulullah pengen sujud, Rasulullah turun dari mimbar. Setelah itu baru Rasulullah mengatakan hadis ini. Shallu kama ra'autumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini saking pentingnya tuh salat. Makanya ketika kita a'udzubillah jangan buru-buru. Ingat, terburu-buru itu dari syaitan. Buru-buru itu boleh di dalam beberapa hal. Pertama, bayar utang. Nah, giliran bayar utang aja dah, khusyuk banget dilama-lamain. Ya, iya Bu. Alasan ada aja ya kan, Masya Allah. Terus menjegerakan ya menikah apabila sudah ada jodohnya. Bayar utang, menikah, nguburin mayat tuh, segera, jangan lama-lama nih, enggak. Ya, tar dulu tungguin anaknya yang dari Bandung. Lamaan, 1 hari baru datang. Ya, segera ya. Segera. Nah, jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebenarnya kita sudah aman tuh seharusnya. Seharusnya kita sudah mendapatkan keamanan.
Karena kita minta perlindungan, ya kalau misalkan berlindung dari hujan aja, pakai apa tuh berlindung dari hujan? Pakai payung. Kalau naik motor, pakai jas hujan, ya seperti itu. Kalau di rumah, berlindung dari hujannya pakai apa? Ya udah rumahnya aja udah. Perlindungan kita, maka kita tidak akan terkena. Paham ibu-ibu? Jadi ketika kita benar-benar mengkusyukkan diri kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sebagus itu pun perlindungan yang kita dapatkan. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya kalau misalkan kita a'udzubillahi minasyaitonir, ya segitu udah. Tapi kalau benar-benar a'udzubillah, kita resapi, kita maknai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kita berharap perlindungan, ya, kita meyakini bahwasannya kita berlindung dengan zat yang tidak terkalahkan, ya, kita benar-benar berlindung, ya, dengan zat yang maha agung, maha mulia. Ya kalau misalkan kita ada masalah, ya, masalah terjerat hukum, kita berlindung kepada penguasa, ya kita merasa aman-aman aja, ya kan? Makanya banyak orang-orang yang berbuat salah, ya, tapi dia merasa aman karena ada melindungin, betul nggak? Tuh, lihat, ya. Jadi benar-benar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setidaknya ketika ada kesalahan, maka kita dimaklumi. Yang kedua, kita masuk di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau di Mekah, di Saudi, di Madinah, ketika kita sedang belajar di sana, itu kita atau umroh, ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh bareng ya. Amin. Bismillahnya tuh bacanya jangan kaget, sir dia di Mekah, di Madinah. Kalau di Indonesia kan jahar ya, gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sedang menyebut, ya, nama, ya, asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang pesimis kepada Allah. Jangan jadi orang yang kunut. Apa kunut? Kunut itu artinya putus asa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya tuh kita senang. Ya. Kalau kita sedang berbuat maksiat, maka kita sedih dengan mengucapkan ini. Takutnya kita nggak dapat kasih sayang Allah. Sedang jauh dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Ya. Makanya kita benar-benar khusyuk Bismillah dengan nama. Bi itu dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim Ar-Rahman pemberi, ya. Ar-Rahim pengasih atau penyayang. Sebenarnya kalau Ar-Rahman itu lebih cocok pemberi namanya, pemberi. Ya, memberi dengan ngasih kan sama tuh bahasa Indonesianya. Makanya di situ tuh ribetnya bahasa Indonesia tuh. Ada memberi, ada dikasih, ngasih gitu, paham nggak? Jadi pengasih atau pemberi itu sama artinya. Kalau rahim penyayang, ya. Rahim itu rahim yang ada di ibu kita tuh, rahim tuh, ya. Rahim tempat kasih sayang tuh. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pastikan bahwasanya diri kita itu, ya, senantiasa sudah banyak nikmat yang Allah berikan. Bismillahirrahman. Allah tuh banyak bu ngasih ibu-ibu nih segalanya. Cantik udah apa masih? Masih dong, ya kan, masa udah, ya kan tergantung skincare kan.
Cantiknya seorang istri itu ya bukan karena suami pelit, bukan, tapi cantiknya seorang istri itu tergantung skincare-nya mahal atau enggak. Gitu ya. Musibah itu Bu namanya Bu. Jadi ketika kita bapak-bapak udah yakinin bahwasanya udah semua nikmat Allah udah kasih. Sampai detik ini Allah kasih nikmat. Allah berikan nikmat kepada kita, gak pernah libur. Bayangin tuh. Allah tuh ngasih nikmat sama kita gak pernah libur Bu, gak pernah. Kapan Allah kasih nikmat itu libur? Kapan? Hatta ketika kita kena musibah aja, itu sebenarnya nikmat. Betul gak? Yakin gak nih? Berapa banyak orang yang ketika kena musibah, akhirnya dia nggak bisa kemana-mana, dia baca buku, dia akhirnya bisa beribadah. Coba kalau nggak dikasih musibah, udah kayak kuda, dia kerja terus. Ya, seperti itu. Akhirnya dia bisa istirahat, dia bisa berzikir kepada Allah. Tuh lihat, nikmat nggak tuh? Nikmat. Coba bayangin. Apaan sih yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum pernah dirasain apaan? Udah semua makan dari mulai hamburger sampai tempe bacem udah. Ya kan semua udah jalan-jalan udah. Ya. Naik mobil udah, naik motor udah. Ya kan? Ke mall udah. Bahkan sampai tawaf di mall. Ya kan? Muter-muter. Ngejar diskon ya kan? Ya Allah. Nikmat Allah tuh banyak banget ya, Masya Allah. Apalagi yang ibu-ibu mau apa namanya harapin gitu. Udah semuanya udah dirasain, udah tinggal tanggung jawabnya. Ya kan? Tinggal tanggung jawabnya. Ibu-ibu tahu nggak Bu? Kalau ibu-ibu jalan nih, bapak-bapak nih, ya ingat nih yang masih muda-muda nih. Saya nggak nyebut tua ya kan? Saya ya kan? Jalan lewat kuburan. Lewat kuburan ya. Kuburan. Berhenti dulu sebentar. Itu yang di dalam kuburan itu tuh semuanya tuh dulu tuh pernah dia naik motor, pernah ketawa-ketawa, pernah ngopi, pernah makan sama kita. Nanti kita gantian masuk ke situ. Gitu. Oleh karena itu ketika kita baca bismillah, memaknai Ar-Rahman, maka yakinlah bahwasanya sudah banyak nikmat Allah. Cuman kitanya aja nih yang nggak bersyukur. Ya. Kita pahamin Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kalau seandainya Allah nggak rahim sama kita Bu, udah babak belur kita Bu. Beneran Bu, Allah tuh bener-bener rahim banget sama kita udah. Bagaimana Allah nggak rahim? Ketika kita berbuat dosa Allah tutupin. Ya, coba kalau misalkan satu dosa benjol di sini. Atau ketika kita berbuat dosa menimbulkan bau misalkan. Kalau dosa ada baunya, mungkin orang nggak mungkin dekat sama kita. Betul nggak Pak? Iya. Karena rahimnya Allah, karena kasih sayang Allah. Makanya ketika kita sayang banget gitu, ketika kita mengucapkan kalimat yang belum tentu bisa kita ulang lagi, kita buru-buru sayang banget gitu. Yang berikutnya adalah ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kayaknya kita harus murojaah dulu nih kayaknya ini. Kita baca dulu lah ya. Kita baca Al-Fatihah dulu sama-sama. Kita berharap kepada Allah dengan bacaan surat Al-Fatihah kita. Kita bertawasul dengan amal saleh kita, yaitu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, segala urusan kita dimudahin, utang-utang kita dilunasin, penyakit-penyakit diangkat, disembuhin. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, ya, alhamdu segala puji. Ya, alhamdu li milik Allahi Allah. Jadi segala puji hanya milik Allah. Makanya ketika kita dapat pujian, ya, maka yakinlah bahwasannya orang tersebut nggak tahu aib kita. Karena yang berhak dipuji itu adalah Allah yang tidak ada cacat sedikit pun. Ya. Alhamdu segala puji li milik Allahi Allah. Rabb yang mengatur al-alamin, alam semesta. Nah, jadi segala puji milik Allah. Rabb itu kalimat ganti atau panggilan lain, ya, atau artinya kita yang mengatur, ya, karena ada namanya Rabb dengan ilah. Nanti kita akan bahas apa perbedaan Rabb dengan ilah. Kenapa kalimatnya la ilaha illallah bukan la robba illallah, ya, kenapa kalimatnya la ilaha, tapi kalau diterjemahin apa artinya? Rabb, Tuhan, ilah, Tuhan juga, ya kan? Makanya dalam surat An-Nas ada Qul a'udzu birabbin nas. Terus ilahin, ilah. Ada Rabb, ada ilah. Kalau diterjemahin artinya sama-sama Tuhan. Nanti kita akan bahas, ya. Yang jelas di dalam hadis, nah saya akan menjelaskan ini, ya. Di dalam hadis Muslim 395, ya, dari Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, man shalla salatan lam yaqra'u fiha bi umil Quran fahiya khidajun, ya, maka dia, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, salat, dia tidak membaca, ya, Al-Fatihah, maka dia tertolak, ya. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwasannya fa idza qala abdu, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah membalas. Allah berkata, Allah Ta'ala berkata, hamidani abdi, sesungguhnya hambaku sedang memuji aku. Jadi jangan buru-buru. Allah balas perkataan ibu-ibu. Enggak, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ayo lu, ya. Jangan, enggak buru, ya. Ya. Seperti itu. Jadi ketika kita baca kalimat alhamdulillah, maka Allah balas perkataan kita. Bagaimana cara ngebalasnya nggak usah dipikirin, itu urusan Allah udah. Karena kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya Allah. Jangankan cara kerjanya Allah, cara kerja malaikat aja kita nggak tahu. Bayangin malaikat maut dalam satu waktu di tempat yang berbeda, ya, itu bisa nyabut nyawa beberapa orang. Coba, ada yang meninggal di Indonesia, ada yang meninggal di Amerika, ya. Padahal malaikat maut ada berapa? Malaikat maut ada berapa? Hah? Satu.
Malaikat maut nggak ada tuh, banyak nggak ada. Emang ada riwayatnya? Saya belum nemuin riwayatnya malaikat maut itu banyak. Malaikat maut itu satu, tapi dia bisa mengerjakan dalam satu waktu bersamaan beberapa orang bisa mati. Bayangin tuh. Coba kalau misalkan lagi tabrakan, ya dalam satu bis bisa mati bareng begitu. Bagaimana cara nyabutin itu? Cet kayak nyabut jenggot gitu ya. Nggak bisa kita ngebayangin kerjanya malaikat, apalagi kerjanya Allah. Ya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas. Ya. Fa idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Sesungguhnya hambaku sedang memuji aku. Jadi jangan buru-buru ya, Bu. Allah balas perkataan ibu. Makanya kalau kita belajar Al-Fatihah, kita belajarnya tuh pelan-pelan ya, jangan satu napas. Ya. Udah napasnya Senin Kemis, satu napas lagi sok-sokan, ya. Rasulullah itu baca Al-Fatihahnya itu putus-putus. Coba dah dilihat di dalam surat di tafsir Ibnu Katsir dah. Rasulullah itu ketika baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tarik nafas, ya. Enggak, kalau misalkan di dalam kajian tajwid itu ketika kita ya para ulama tajwid itu ketika kita bacanya enggak berhenti tapi enggak ngambil nafas, itu namanya apa? Itu namanya hukumnya apa? Ayo. Nah, contoh kallabal rana ala qulubihim. Nah, itu kallabal kalla la tuti kalla. Ya, jadi itu berhenti tapi nggak ngambil nafas. Sama orang begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia berhenti tanpa ngambil nafas, itu namanya sakta dan itu disalahkan dalam ilmu tajwid. Makanya kita kalau baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah jawab. Jawabnya apa? Hamidani abdi. Tuh. Ya, sesungguhnya hambaku sedang memuji aku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim. Apabila seorang hamba tersebut membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Sesungguhnya hambaku sedang memuliakan aku. Ya. Dia tuh dijawab sama Allah, makanya jangan buru-buru. Ya. Buru-buru, antum sholat cepet banget, iya Tat, udah hafal. Antum cepet banget sholat, iya Tat, udah hafal. Ya bukan begitu ya kan, walaupun udah hafal juga nggak boleh buru-buru ya, seperti itu. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjanani abadi. Sesungguhnya hambaku sedang mengagungkan aku, kata Allah. Wow, Masya Allah. Ini kita dialog nih sama Allah nih. Dialog kita, giliran kita kalau sama pacar aja dulu sebelum kita nikah. Masya Allah. Udah kamu duluan matiin. Enggak, kamu dulu. Kamu matiin. Enggak. Ya udah kita nggak usah matiin kita. Ya Allah, sampai kayak begitu. Dia benar-benar gitu sama orang yang dicintai itu benar-benar nggak mau terpisah gitu. Kenapa kita sama Allah yang memberikan segalanya terus mau buru-buru? Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ketika mengatakan Maliki Yaumiddin majjadani abadi, sesungguhnya hambaku sedang memuliakan aku. Wa qala marratan wa wada ila abadi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi. Kata Allah, ini untukku, iyyaka na'budu, karena seorang hamba menyembah Allah, ini untukku, kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya, dan ini untuk, ya, dibagi dua untuk hambanya. Jadi Allah jawab, jangan buru-buru. Lalu qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah untukku dan untuk hambaku. Maksudnya apa? Ketika Allah disembah, ini untukku. Ketika seorang hamba minta pertolongan, wasta'inu, perlindungan, maka ini untukku. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta? Ini penting nih. Ketika Allah mengatakan wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta, maka jangan buru-buru ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita akan mendapatkan satu yang besar dari Allah, yaitu berupa perlindungan yang kita minta, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa sih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Coba siapa yang tahu? Kita terjemahin ya. Iya kepada ka engkau, na'budu menyembah kami menyembah. Ya, didahulukan ya iyyaka-nya ya untuk membedakan bahwasanya kalau misalkan na'budu iyyaka, ya, nasta'in wa nasta'in iyyaka, itu artinya beda dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didulukan iyyaka na'budu iyyaka-nya karena ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lain kecuali Allah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa dan iya kepada ka engkau, nasta'in kami meminta pertolongan. Makanya ketika kita mengucapkan ini, sebenarnya pertolongan apa sih? Pertolongan apa? Emang kita butuh pertolongan emangnya? Benar? Yakin? Ya Allah Bu, kalau Allah nggak tolong kita, hancur hidup kita Bu. Kita tidak bisa menjadi istri yang baik kalau nggak ditolong sama Allah. Kita nggak bisa jadi suami yang baik kalau nggak ditolong sama Allah. Oleh karena itu benar-benar tuh sedih banget kalau misalkan kita tuh nggak dapat pertolongan dari Allah. Ini seharusnya di sini udah mulai nangis nih kita nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Aku tuh pengen itu jadi hamba yang sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Tapi hawa nafsuku selalu menjauhkan aku dengan engkau ya Allah. Tolong ya Allah. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ya Allah Bu. Ibu bayangin aja ya Bu. Ketika sakaratul maut itu, malaikat itu datang, itu enggak SMS dulu, enggak WA dulu, enggak nelpon dulu, enggak. Apa kata Allah? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan bahwasanya malaikat itu datang dengan cepat, lebih cepat daripada kedipan mata. Ini lagi begini. Kita lagi dengerin kajian, tiba-tiba meninggal. Waduh. Boleh jadi setelah selesai kita meninggal. Boleh jadi kita perjalanan pulang kita meninggal. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu 5 menit kemudian kita ngapain, dan kita tidak tahu di belahan bumi mana Allah mewafatkan kita. Oleh karena itu ketika kita minta pertolongan, boleh jadi ini permintaan kita yang terakhir nih. Ketika ibu tadi baca sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh jadi kalimat itu yang terakhir yang ibu ucapkan, karena akan datang hari di mana orang itu merasakan terakhir sholatnya. Kalau seandainya ibu tadi sholat nggak sungguh-sungguh mengucapkan nasta'in,
lalu meninggal, maka sholat subuh yang tadi ibu lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Kalau ibu habis meninggalnya habis zuhur, itu sholat zuhur yang terakhir buat ibu-ibu. Boleh jadi di antara sholat-sholat itulah ya menjadi sholat yang terakhir. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bikin sedih apa? Kita baca ini, iyyaka na'budu wa ya Allah, aku ini menyembah Engkau ya Allah, tapi Allah nggak akuin. Terus kita pede-pede aja tuh, tenang-tenang aja tuh. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian dari manusia yang dia mengatakan bahwasanya dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah bilang wa ma hum bimu'minin, dia bukan orang yang beriman. Enggak diakuin. Lah gimana orang kita masih percaya sama tatoyur? Gimana kita masih percaya sama ramalan bintang? Bagaimana kita mau diakuin keimanan kita? Orang kita masih percaya ada hari baik, ada hari buruk. Ya, kalau ada kupu-kupu mau ada tamu, mata kedut-kedutan mau ngelihat orang, tangan kedut-kedutan mau dapat duit. Ya, kalau kita keyakinannya kayak begitu, ya gimana kita mau diakuin keimanan kita? Ari-ari bayi harus pakai lampu, katanya kalau nggak pakai lampu gelap hidupnya. Ya, ini tatayur atiyar waktu syirkun, kata Rasulullah. Hal-hal kayak begitu tuh syirik. Percayaan jahil. Tahu dari mana ada kupu-kupu mau ada tamu? Emang dia tahu urusan yang gaib? Hebat banget tuh kupu-kupu, tahu yang gaib bakal akan, kan kedatangan tamu kan urusannya gaib tuh, belum kelihatan kan? Kok dia bisa tahu duluan? Apa dia nelpon sama kupu-kupunya? Kan nggak mungkin. Jangan rusak keimanan. Ya mungkin nanti kajian-kajian ke depan kalau saya dipanggil lagi ya kita akan bahas tentang tauhid ya insyaallah ya. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang Allah jawab bukan apa? Yang Allah jawab bukan hada baini wa baina abdi ya wali abdi masalah, tapi dibilang enggak, lu nggak nyembah saya, lu masih percaya sama yang lain. Musyrik itu bukan orang yang enggak nyembah Allah, bukan. Musyrik itu dia nyembah Allah dan juga nyembah yang lain. Dia percaya sama Allah dan dia meyakini juga selain Allah. Dia meyakini bahwasannya ada hari baik, ada hari buruk, ya, ada yang bisa membuat manfaat atau mudarat selain Allah, ya. Ya, masih percaya sama jimat-jimat, ya. Seperti itu. Masih percaya kalau bayi harus di apa tuh? Cabai sama bawang apa tuh di sini, ya. Syirik semua itu udah rusak iman kita. Gimana Allah mau jawab wali abdi masalah? Orang kita juga masih percayanya menyimpang begitu. Makanya kita sedih tuh ketika kita ngucapin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akuin dong penyembahanku ya Allah. Akuin ya Allah. Karena kalau misalkan Allah nggak akuin bahwasanya kita menyembah kepada Allah hanya sebagai pengakuan saja. Ya kan? Bener gak? Karena ada orang yang ngaku dirinya beriman kepada Allah, tapi Allah nggak akuin. Karena kenapa? Ya iyalah, gimana mau diakuin? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Afaman kana mu'minan kaman fasiqa la yastawun. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik kok? La yastawun, enggak sama. Kalau orang-orang yang beriman, dia adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya di jalan Allah. Sedangkan orang-orang fasik adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya di jalan selain jalan Allah. Makanya para ulama menasehati, habiskanlah hartamu di jalan Allah. Kalau hartamu tidak dihabiskan di jalan Allah, maka hartamu akan habis di jalan selain jalan Allah, yaitu jalan syaitan. Habiskanlah waktumu di jalan Allah. Kalau waktumu tidak dihabiskan di jalan Allah, maka waktumu akan habis di jalan selain jalan Allah, yaitu jalan syaitan.
Ya kan? Ya Allah, kita nih takutnya nggak diakuin ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sedih banget kita tuh. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah mulai dari sekarang nih nanti selesai kajian kita jangan buru-buru lagi ya. Ya bacanya ya tenang aja. Masa iya kita pelit sama waktu sama Allah? Giliran kita nungguin orang kuat lama. Ya, giliran kita belanja nungguin abangnya motong ayam kita kuat tuh diri. Giliran kita mau ngadep Allah kenapa kita jadi lemes begitu? Ya. Giliran kita nunggu bis kuat tuh berdiri berjam-jam. Ya. Kenapa kita ada apa dengan kita gitu? Makanya ketika kita baca Al-Fatihah ya, untuk memperbaiki sholat kita ke depannya nanti jangan bacanya buru lagi ya. Termasuk zikir juga tuh. Habis orang zikir tuh ya, habis sholat assalamualaikum ya. Allahumma antas salam wa minkas salam ya zazala wal ikram. Banala itu syaitan semua itu. Jangan buru-buru ya. Pelan-pelan aja. Subhanallah. Subhanallah. Karena setiap detik, setiap menit yang kita gunakan di jalan Allah itu akan dibalas dengan khalidina fiha abadan. Luar biasa. Allah akan balas dengan balasan yang khalidina fiha abadan, kekal. Masya Allah. Jangan buru-buru ya ibu-ibu ya. Kita lanjut. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Waduh, ini lebih penting lagi, ini lebih nangis lagi nih kalau ibu-ibu paham nih tafsirnya nih, Bu. 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 Tunjukilah kami, tunjukina kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Catat nih baik-baik apa yang dimaksud dengan al-mustaqim. Catat baik-baik. Ketika para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-mustaqim, ketika kita meminta jalan yang lurus, itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama kita minta diberikan ilmu jalan yang lurus. Karena ada orang yang gak dapat ilmunya aja gak dapat. Apalagi jalannya, ilmunya aja gak dapat. Petunjuknya, antum mau ke Tanah Abang, kemana sih? Gak tahu Anda. Ada gak yang begitu? Antum tahu gak jalan ini? Enggak. Karena dia gak dapat ilmunya. Ya, pertama minta tuh ketika ibu-ibu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku ilmu untuk jalan yang lurus. Beragama yang benar tuh bagaimana sih ya Allah? Yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini bilang Al-Qur'an dan hadis, ini juga bilang Al-Qur'an yang hadis. Ya Allah, tunjukin yang benar ya Allah. Setidaknya ketika kita sudah minta sama Allah ilmu yang lurus, ilmu bagaimana cara beragama yang benar, maka setelah kita sesat atau ada kesalahan, maka kita dimaklumin. Ya Allah, kan dulu kan aku udah minta sama Engkau ya Allah. Tapi kan Engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu sungguh-sungguh nih, ya. Al-mustaqim ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih ya Allah. Bagaimana sih cara yang benar agama tuh? Apakah agama itu yang benar yang zikir ambil muter-muter? Ya, ada nggak orang zikir sambil muter-muter? Ada juga orang yang zikir sambil olahraga, ada. Ya. Saya pernah lihat tuh videonya. Subhanallah. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu cara berzikirnya Rasulullah kan enggak. Ya. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli wal guduwi wal asal. Ingatlah di dalam hatimu berzikir dan tidak mengeraskan suara, kata Allah dalam surat Al-A'raf. Benar-benar kita zikir yang khusyuk, ya.
Jadi ketika kita minta yang pertama, minta ilmu yang jalan lurus. Ilmunya dulu dah. Ya kan? Lalu ya Allah, berikan kemampuan untuk aku melakukan ilmu jalan yang lurus. Karena ada orang punya ilmu, dia tahu jalannya, tapi dia nggak mampu untuk ngelakuinnya. Ada nggak? Ada nggak orang yang tahu keutamaan sodakoh, tapi dia nggak mau sodakoh? Ada nggak orang yang tahu keutamaan tahajud, ya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, jadikanlah sebagian malammu untuk nafilah, ya, tambahan salat. Ya, semoga dari salat tahajud tersebut Allah meletakkan kamu di kedudukan yang mahmuda, yang mulia, yang tinggi. Ada nggak orang yang tahu keutamaan tahajud tapi dia nggak tahajud? Ada nggak? Ada. Karena dia tahu dikasih ilmunya sama Allah, tapi dia tidak diberikan kemampuan untuk melakukan itu. Makanya ada perbedaan antara hidayah dengan taufik. Makanya kalimatnya bukan semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah, ya. Yang benar itu semoga kita mendapatkan hidayatul taufik wa hidayatul bayan. Semoga kita mendapatkan petunjuk untuk melakukan, ya, mampu melakukan, dan petunjuk untuk penjelasan, maksudnya ilmunya. Bayan itu penjelasan. Bedanya apa? Kalau hidayatul bayan adalah ketika kita nanya masjid di mana, masjid di situ tuh. Ah, itu namanya hidayatul bayan, ilmu jalan yang lurus tadi. Tapi kalau hidayatul taufik, masjid di mana? Masjid, mau tahu masjid? Ayo, dianterin. Nih, nah sampai di depan masjidnya tuh. Itu namanya hidayatul taufik. Hidayah diberikan kemampuan untuk melakukan, ya. Untuk melakukan. Jadi ibu-ibu ini bisa sholat subuh karena Allah yang memberikan kemampuan. Ibu-ibu bisa baca Quran dengan baik dan benar itu dengan hidayatul taufiknya Allah. Bukan karena ibu pinter, cerdas, bukan, karena Allah yang pengen ibu bisa sholat, bisa sujud. Allah. Dengan duduknya ibu di sini nih, ibu diberikan kemampuan, padahal kaki ngilu-ngilu, ya, ngilu-ngilu enggak ya, atau badan pegel-pegel, tapi ya maksain istilahnya, tapi memang Allah, ya. Nanti lain pembahasan takdir lain lagi dah, jangan jauh-jauh dulu, ya. Jadi ketika kita minta al-mustaqim, yang pertama tadi apa? Minta jalan yang lurus. Jadi ketika ibu-ibu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan ilmu petunjuk-Mu ya Allah, dan berikan kemampuan untuk melakukannya ya Allah. Karena ada orang yang diberi ilmu tapi dia tidak diberi kemampuan. Banyak nggak? Banyak, ya. Seperti itu. Dia tahu bahwasanya jadi istri itu harus taat. Tahu dia. Tapi kenapa ngeyel banget gitu ya sama suami gitu. Ya. Tahu gitu. Giliran tahajud kuat. Baca Quran kuat. Tapi kalau untuk taat sama suami kenapa berat ya? Gitu. Ya. Suami juga begitu. Bahwasanya ketika dia meminta maaf padahal dia nggak salah, maka dia gentleman, ya. Ketika dia tahu bahwasannya dia nggak salah tapi dia minta maaf, maka itu namanya suami. Iya, suami udah tuh, ya. Jadi ketika ibu-ibu minta, maka hadirkan dua ini, ya Allah, jalan yang lurus dan kemampuan untuk melakukannya. Yang ketiga,
Apa? Diistiqomahkan untuk melakukannya. Karena ada orang yang dia punya ilmu, dia mampu menjalankannya, tapi kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sholat sunnah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang enggak. Karena enggak istiqomahkan oleh Allah. Oleh karena itu benar-benar kita minta 3 hal ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita mati dalam keadaan istiqomah, dalam kebaikan. Coba bayangin, udah dia udah banyak dia habiskan ya waktunya untuk ibadah, ketika dia udah mau meninggal dia lagi maksiat. Ya, sayang banget ya. Naudzubillahi summa naudzubillah. Makanya benar-benar nih karena kenapa Bu? Kira-kira nih ya ibu-ibu, Bu, kenapa sih mustaqim itu kita perlu bahas? Kenapa? Bu, kan tadi saya udah bilang yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah pengen, maksudnya dikehendakin, dan Allah menyesatkan, ya terserah Allah gitu. Siapa aja, Allah menyesatkan Fir'aun, Allah menyesatkan Abu Jahal, ya terserah Allah, itu haknya Allah. Ya, kita nggak bisa protes. Ya. Yang menjadi pertanyaan, banyakan mana orang yang dapat petunjuk sama orang yang disesatin? Ayo, jawabnya pakai dalil. Kalau jawab agama itu harus ada dalilnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Berarti apa tuh? Ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, As-Siratal Mustaqim, itu satu rombongan 1000 kata Rasulullah. Yang masuk surga berapa? 1. Ya Allah. Gimana kita nggak nangis nih ngucapin begini nih? Nangis kita nih, ya Allah. Ngeri banget kita, ya Allah. Sedih kita, takut kita. Buat apa juga kita kaya di dunia? Mati masuk neraka. Ya elah. Ya. Capek kita. Makanya ketika kita mulai dari ihdinas siratal mustaqim, itu benar-benar kita ya Allah, ya Allah. Ya. Apalagi ayat-ayat yang lain yang lebih berat daripada ini. Baru imam bacanya panjang aja udah subhanallah. La haula, itu sebegitu busuknya hati kita ya, ya Allah. Jangan kayak begitu. Insyaallah enggak ada. Di sini mah enggak ada, di sono di laut. Ya. Lalu ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Sirata, jalan alladzi, orang-orang yang an'amta, mendapat nikmat, alaihim, kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wassadiqin wasyuhada. Yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita minta petunjuk bagaimana caranya hidupnya atau jalan kehidupan dalam beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Makanya beragama itu simple. Rasulullah begitu enggak? Sahabat begitu enggak? Udah. Karena yang kita minta 17 kali dalam satu hari, enggak boleh kurang, yaitu jalan petunjuk bagaimana cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Ya kan? Adapun kita mengikuti ulama yang harus mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Udah begitu doang, simple. Adapun orang berbeda jangan usil, jangan ya. Ya, kalau ngaji sama saya jangan usil ya. Ini enggak beda dikit langsung ya kafirin, jangan ya. Enggak boleh. Ya. Kalau buat kita aja nih, buat kita pribadi aja ya kan. Rasulullah begitu enggak? Enggak. Sahabat enggak. Ya udah, antum silakan, kalau ana enggak. Udah, karena kenapa? 17 kali kita minta petunjuk ya di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut dengan an'amta alaihim, yaitu nabiyyin, as-siddiqin ya, wasyuhada tuh. Ya, jadi siapa? Rasulullah. Orang-orang yang mendapat nikmat itu adalah Rasulullah ya. Terus para sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Ghairi, bukan
al-maghdu yang dibenci, alaihim kepada mereka, wa dan la bukan ad-dhalin yang sesat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-maghdu al-yahud wad-dhalin an-nasara. Yang dimaksud dengan al-maghdu adalah orang Yahudi. Yang dimaksud dengan ad-dhalin adalah orang Nasrani. Bagaimana penjelasannya? Ya Allah, beri petunjuk kami jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Jangan engkau berikan petunjuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana? Yaitu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan orang Nasrani, dia enggak punya ilmu tapi beramal. Bedanya Yahudi sama Nasrani itu begitu. Yahudi punya ilmu, dia tahu Rasulullah benar, tapi dia nggak mau beriman. Tapi kalau orang Nasrani, dia nggak mau tahu, tapi dia beramal aja. Gitu, ya. Dia nggak punya ilmu. Makanya dibilang orang dolin. Dol, tahu nggak dol? Apa? Remnya dol nih, apa tuh? Lepas sudah, sesat sudah, lepas ya, keluar udah dari agama, udah jauh ya. Dolin ya, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Bu. Saya pernah mendengarkan ceramah Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah. Bahwa pada saat kita membaca Al-Fatihah itu pas ihdinas siratal mustaqim itu kita boleh mengucapkan doa. Apakah itu tidak apakan sholat kita, Ustaz? Pada saat kita sholat, terus kan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu kita berhenti dulu, terus kita membaca doa, apakah doa untuk anak ataukah untuk apa, itu apa tidak membatalkan sholat kita? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kita tahu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ilmunya lebih banyak daripada saya. Itu dulu yang pernah harus diperhatikan ya. Namun sholat itu adalah isinya zikir dan doa. Yakin ya? Sepakat ya? Sholat itu ibadah yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu emang sudah ada pakemnya. Paham nggak? Ini sholat begini nih, Rasulullah begini nih, Rasulullah sholatnya begini, ya ketentuan. Tauqifiyah itu ketentuannya. Nggak boleh kita ngarang-ngarang, nggak boleh kita bukan bermaksud untuk menyalahi Ustadz Adi Hidayat ya, karena pemahaman mungkin dia lebih tinggi dan ilmunya saya belum nyampe. Tapi sepengetahuan saya, ketika sholat itu sudah ada ketentuannya, tidak boleh berkreasi di situ. Kalau seandainya sholat itu boleh berkreasi, maka orang akan macam-macam nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada keterangannya dari Rasulullah SAW tentang yang diucapkan oleh Adi Hidayat tersebut? Kalau seandainya Rasulullah mengatakan bahwasanya ini ada nih hadisnya bahwasanya ketika kalian mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka kalian boleh berdoa. Ya, kalau ada kita pakai. Tapi kalau tidak ada, lebih baik kalau kita ada keinginan maka cukup di dalam hati. Mungkin yang dimaksud saya berhusnuzon, mungkin yang dimaksud dengan Adi Hidayat itu ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dan berdoa di situ, ya, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan berdoa, maksudnya itu berdoanya di dalam hati, bukan diucapkan secara lisan. Karena kalau diucapkan secara lisan maka menjadi rukun, ya, atau menjadi ya rukun karena di dalam sholat ya. Seperti itu, paham ya? Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan Ustadz Adi Hidayat karena ilmu saya belum seberapa ya. Seperti itu. Jadi yang jelas sholat itu adalah tauqifiyah, yaitu sholat yang sudah ada pakemnya atau yang sudah ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, saya mungkin bisa menambahkan ya Ibu, dari Ustadz Adi Hidayat juga. Jadi beliau bilang kan, bukan beliau sih, maksudnya pada saat sujud kan itu doa yang makbul gitu ya, tapi Iya. jadi
di sujud terakhir sholat kita boleh memperbanyak doa, tapi doa itu tidak harus dilafazkan, jadi di dalam hati. Ya, Begitu ya Ustaz ya? iya, sahih. Kalau itu benar. Tapi nggak harus di sujud terakhir. Jadi sedekat-dekat Allah dengan hambanya, sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika sujud, nggak ada kalimat terakhir, nggak ada. Jadi sujud yang mana aja, mau sujud sahwi, mau sujud sajadah, mau sujud apa, itu adalah bentuk yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya, yaitu Allah, yaitu ketika sujud. Tidak ada penjelasan setahu saya yang saya belum dapat di sujud terakhir, enggak. Ya jangan. Adapun ketika kita bermakmum, ketika imamnya sudah berdiri, kita jangan lama mentang-mentang kita taunya di sujud terakhir. Enggak, jangan ikutin imam. Kalau mau sujud yang lama, itu sholatnya sendiri. Karena ju'ilal imam liyutamam bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Ini enggak, saya pernah sholat. Saya udah pernah sholat di belakang orang, ya, saya udah duduk, pantatnya masih di muka saya. jangan ya. Udah ikutin aja dulu imam, ya. Imamnya itu duduk, ya kita duduk. Jangan imamnya udah tawaruk, maksudnya udah rakaat keempat terakhir, dia masih sujud aja berdoa. Ya, ini kesalahan dalam sholat, ya. Itu mau cari pembahasan oleh para ulama manapun pasti akan mengatakan perbuatan itu pasti ya tidak dibenarkan. Ya, karena hadisnya Rasulullah, ju'ilal imam liyutamam bihi, dijadikan seorang imam untuk diikuti. Maka ketika imam itu duduk, maka kita juga harus duduk. Mau selesai atau mau tidak selesai bacaan kita, maka kita ikuti imam. Gitu. Kecuali imamnya salah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sahih ya, Bu. Hadisnya sahih bahwasanya sedekat-dekat hamba dengan Allah yaitu ketika sujud. Namun saya tidak mendapatkan riwayat bahwasanya itu harus di sujud terakhir. Enggak, semua sujud, ya. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud sajadah, sujud sholat sunnah, sholat wajib, itu semua. Mau rakaat pertama, rakaat kedua, itu sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam, ya Bu. Ada apakah benar boleh kita berdoa lagi sebelum salam? Ya. Saya pernah mendengar boleh, tapi ada doanya khusus gitu. Apakah semua dari ayat Al-Quran? Misalnya kita mengambil, saya punya anak cuma satu, saya selalu berdoa surah Ibrahim ayat 40 sama 41. Tapi ada yang bilang doanya hanya ini gitu. Saya tuh lupa waktu itu doanya apa sebelum salam. Iya. Assalamualaikum, terima kasih. Ya. Jadi doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnati mahyaya mamati, min fitnati masiihid dajjal. Ada 4 yang disuruh oleh Rasulullah sebelum salam, yaitu minta berlindung dari azab jahanam, azab kubur. Ini juga ada pelajarannya nih. Kenapa Rasulullah mengucapkan ya a'udzubika min adzabil jahannam dulu, baru min adzabil qabr, baru azab kubur. Padahal kan yang kita rasain nanti azab kubur dulu, baru jahanam. Kenapa? Karena itu Rasulullah ingin mengajarkan bahwasannya kalau doa tuh yang gede-gede dulu, jangan yang kecil-kecil. Perkara jahanam itu lebih berat daripada perkara siksa kubur. Karena kalau siksa kubur tuh enggak kekal, ya. Tapi sisa kalau udah masuk jahanam bisa kekal kita, ya. Lama lagi waktunya, ya. Nih, a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnati mahyaya, min fitnati masiihid dajjal, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah dajjal. Itu boleh, ya, minta seperti itu. Adapun kalau seandainya ada doa yang kita nggak hafal, lalu kita taunya artinya doang, ya di dalam hati. Jangan kita sebutin, ya. Jangan kita ucapin, karena itu nanti sholat pakai bahasa Indonesia jadinya, ya. Jangan, ya. Kita cukup di dalam hati. Atau kalau misalkan kita ragu dengan seperti itu karena kita nggak sanggup, takut terucap di lisan kita karena lisan kita ini latahan, maka berdoa ketika habis sholat aja,
Ya, mungkin kita cari aman ya kan, kita meninggalkan keraguan-raguan juga boleh ya. Selain kita sambil belajar dan melatih terus, karena itu perlu latihan, perlu pembiasaan. Jadi boleh ya Bu ya berdoa dengan doa yang kita butuhkan pakai bahasa Indonesia, namun jangan diucapkan. Ini sudah ada penjelasan dari para ulama. Seperti itu. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, satu lagi. Iya. Kalau kita sholat berjamaah, Ya. kemudian imamnya membaca apa namanya itu Al-Fatihah dan surat lain itu cepat kali, itu kayak mana Ustaz? Ada terutama kalau tarawih ya, kalau tarawih itu kan cepat banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Kan tadi saya udah bilang bahwasanya warattilil Qur'ana tartila wala tuharik bihi lisanaka lita'jalabi. Jangan buru-buru baca secara makanya itulah ketika seseorang dia beragama tidak mencontoh Rasulullah, hanya berdasarkan maunya dia, ya begitu jadinya. Apabila kita bermakmum dengan orang-orang yang seperti itu, maka dosanya ditanggung imam, pahalanya buat kita. Paham nggak? Besok-besok jangan sholat di situ lagi, ya seperti itu. Karena sholat taraweh itu ya buat ibu-ibu lebih baik di mana? Di rumah. Tapi jangan dilarang untuk ke masjid, jangan ya, seperti itu. Ya lebih afdol ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bacanya begitu, saya juga pernah dulu sampai saya pengen, ya dulu masih muda sih, saya belum tahu ilmunya, saya kesel gitu kan. Ya biasa sujud pelan, enak, khusyuk gitu. Ini enggak bacanya begitu. Amin gitu. Waduh kesel saya. Akhirnya saya enggak sholat udah. Ya orang sholat sunnah ini ya kan, kecuali sholat isya ya kan. Kalau sholat tarawih kan sholat sunnah kan. Mendingan sholat sendiri, kita banyak hafalannya, kita bisa khusyuk, bisa nangis ya kan. Ya, seperti itu. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan nih, buat yang bacanya cepat maupun yang bacanya nggak bisa. Rasulullah mengatakan bahwasanya laisa minna. Apa tuh artinya laisa minna? Laisa minna, laisa minna. Bukan dari umatku. Man lam yataghanna bil Quran. Orang yang baca Qur'annya itu tidak dilagamkan atau benar bacaannya. Gak diakuin sama Rasulullah orang yang kayak begitu. Ya makanya baca hadis gak diakuin. Laisa minna. Ini buat orang yang belum bisa baca Quran masih mending dah, karena dia masih ada kesempatan buat belajar. Namun kalau yang seperti ini dia udah belajar tapi dia tidak mau lam yataghanna bil Quran, maka dia termasuk hadis ini. Gak diakuin sama Rasulullah. Ya seperti itu. Ya, zayyinul Quran bisautikum. Perbagus bacaanmu ya dengan perbagus bacaan Quran dengan suaramu. Itu Rasulullah yang nyuruh. Zayyinu, suruh zayyinu. Makanya kalau ada orang namanya Zainu itu ya ada Pak Zainu, ada Pak Zainu. Ya, Zainu itu artinya tuh perindah, perbagus gitu. Ya. Seperti itu. Masya Allah ya. Ini bapak-bapaknya nggak ada yang nanya nih. Ya, Bapak. Pak siapa dulu Pak? Ini apa Pak ini dulu nih? Iya, Pak itu, Pak Adri. Ini abang angkat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya. Saya tadi kan di awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz menyampaikan juga Al-Fatihah bisa untuk sebagai mengobati ya. Iya. Dan juga bisa meruqyah diri sendiri. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira seperti apa yang dimaksud bisa dengan membaca Al-Fatihah bisa menyembuhkan, atau seperti tadi yang ruqyah kita bisa menghijab diri kita dari mungkin gangguan syaitan apa yang bisa membuat diri kita menjadi kesurupan atau ada orang yang seperti apa. Dan saya dengar kan lebih baik kita meruqyah diri sendiri untuk supaya kita menjadi salah satu dari 70.000 orang
yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Gitu Ustaz ya. Iya. Mungkin mohon dijelaskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Ya. Sesungguhnya ya, wa nunazzilu minal Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, sebagai penyembuh. Pertama, bahwasannya kita harus yakinin semua ayat-ayat Allah itu bisa untuk ruqyah. Pertama, kalau bab kaitannya ini bukan hanya Al-Fatihah saja atau ayat-ayat tertentu saja, tidak. Semua ayat-ayat Al-Qur'an itu semua sama. Ya, semua sama. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Ya. Kalau sudah datang dalil, maka kita baru percaya. Tapi kalau belum datang dalil, maka kita pukul rata bahwasanya Al-Qur'an itu keutamaannya adalah wa huwa syifa, ya. Yaitu bisa sebagai penyembuh. Yang kedua, ketika membaca Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, maka ini hadisnya dari sahabat. Ketika seorang sahabat itu, ya, ada seorang raja di satu daerah, dia sembuh dengan membaca Al-Fatihah dan diberikan hadiah berupa panahan. Ya, maka ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Namun kembali lagi kepada keyakinan kita, atau kita bacanya tuh yang benar. Karena saya dulu pernah ruqyah, saya bilang keluar nggak? Kalau nggak keluar saya bacain aja, saya juga bisa, kata jinnya begitu. Yang lebih ajib lagi teman saya baca, memang tajwidnya masih baru lah ya, diketawain, ya lu bacanya begitu sama jinnya, gimana? Ya beneran, ini nyata ini. Beneran jinnya bisa baca juga. Orang saya ruqyah ibu-ibu, nggak tahu dah tuh ibu-ibu kenapa pagi-pagi saya disuruh Ustaz, Pak Ustaz, ibunya si fulan kesurupan. Wah, langsung tuh saya, ya udah ntar saya ke sana baca. Saya baca Yasin, dia baca Yasin juga. Ya, gimana? Ya karena memang ibunya itu juga biasa baca Yasin, ya kan? Kali Yasinan malam Jumat kan. Biasa. Dia hafal juga. Wah, ini hafal juga nih. Ya, mental juga, kembali kepada mental ya. Jadi bacanya yang benar dan ikhlas. Kalau kita meyakini bahwasanya buat ngeruqyah nih, ya, ini pelajaran jadi ruqyah nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi Bu, kalau ibu-ibu mau meruqyah, jangan ibu-ibu merasa, gua ruqyah hilang nih setan. Tuh udah sombong duluan tuh dari rumah berangkat tuh, nggak bakalan ampuh yang kayak begitu. Ya, tapi berapa sering saya ketika mau ruqyah sampai sono udah sembuh. Ya, Ustaz udah sembuh, Ustaz. Oh ya udah, saya pulang. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan saya meyakini bahwasannya ya Allah, ini bukan karena bacaanku, bukan karena keahlianku dalam membaca tajwid, tapi Engkaulah yang menyembuhkan. Dalam satu riwayat ada seorang yang kesurupan, kata Imam Ahmad, nih bawa sendal saya. Ya, dibawa sendalnya Imam Ahmad sampai sono udah sembuh. Kenapa? Setan takut. Karena kenapa? Bukan takut sama sendalnya, tapi karena doanya Imam Ahmad itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan. Jadi itu sebab, tau nggak sebab? Al-Qur'an itu ketika kita baca itu sebab, jangan diyakini bahwasanya itu yang menyembuhkan, jangan. Penyembuh bukan menyembuhkan. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang bilang begini, wah saya mah minum obat ini sembuh, syirik. Tapi kalau dia ngomongnya alhamdulillah sebab minum obat ini dengan izin Allah sembuh, itu benar. Tapi kalau misalkan minum ini aja nih sembuh, syirik udah. Ya. Seperti itu. Hati-hati ya, karena obat itu hanya sebagai sebab, tidak akan sembuh kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika kita meruqyah bacaan apapun, maka itu hanya sebab saja. Karena kenapa? Nih saya kasih tahu ya. Ini jadi pelajaran ruqyah nih. Pak Adrian sih nanyanya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini buat ilmu juga karena kan berkaitan dengan surat Al-Fatihah.
Jadi kalau orang yang surupan itu, dia tuh hatinya kosong. Jadi jin itu kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, itu seperti ikan keluar dari air. Tahu nggak ikan keluar dari air? Kelepek, masuk lagi air, tenang lagi dia. Loncat lagi, masuk lagi. Nah, begitu juga ketika dia masuk ke dalam diri manusia, manusianya tuh, ntar giliran keluar tenang. Makanya ketika lagi ngeruqyah, ketika lagi kita bacain kan goncang-goncang tuh orang itu. Ketika dia lagi tenang, kita ajak zikir hatinya. Karena hati yang kosong itulah tempatnya dia. Ya. Jadi ketika lagi tenang jangan dibacain, jangan. Tapi kalau lagi tenang kita ajak berzikir. La ilaha illallah, subhanallah. Karena hati yang kosong itu bagaikan rumah kosong. Tidak ada yang suka rumah kosong kecuali setan, jin. Tuh, jadi begitu cara ngeruqyah. Ini enggak, ya, lagi beruncang terus dibacain. Nah, kurang jago dia ngeruqyahnya. Ya, mainnya kurang jauh dia berarti. Ya, ketika lagi tenang jangan dibacain, tapi ajak zikir. Karena orang yang kesurupan itu rata-rata hatinya kosong. Jauh dari berzikir kepada Allah. Ya, itu. Ada hadisnya ya. Jadi sahih. Dan itu pernah saya uji coba karena saya setiap ayat-ayat itu penasaran bener gak sih ya, saya uji coba. Saya pernah ya baca sakit perut, khususnya lagi sakit perut saya bacain Al-Fatihah karena memang nggak punya duit ya, saya bacain dengan seyakin-yakinnya dan saya minta sama Allah agar disembuhkan dengan apa namanya istilahnya sebab Al-Fatihah itu karena nggak punya duit buat berobat ya. Bacain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya. Baca dengan tenang, tiup ya. Diusapin ke tempat yang sakit dan itu ada riwayatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi udah ruqyah udah ya? Udah ya tadi ya. Saya mau tanya ini kan kalau kita sholat kan berdoa, yang saya mau tanyakan doa di luar sholat dan dalam sholat itu saya pernah jadi imam sama teman-teman saya. Jadi pas Al-Fatihah di tengah-tengah surah itu saya lupa. Nah setelah selesai teman saya yang katanya dia pernah belajar di pesantren dia bilang umpama kita lupa di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selanjutnya lupa kita boleh baca apa tadi yang Pak Ustaz bilang tak tahu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali dan syarat udah ke kiri 3 kali gitu. Apa betul itu Pak Ustaz? Ada dalilnya atau tidak? Ya. Jadi ketika datang syaitan itu ya coba kita lihat di dalam surat, sebentar saya lihat ayatnya ya. Untuk menghindari kesalahan. Ya. Bentar. Ya. Nih, dalam surat Al-A'raf silakan buka ayat 200. Catat. Ayat 200. Apa kata Allah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan apabila coba lihat siapa yang ini mau baca terjemahnya, siapa? Silakan. Dan jika setan datang menggodamu, maka ucapkanlah a'udzu billah. Itu ada ya dalilnya berarti ya. Mengucapkan a'udzu bi. Misalkan kita lagi baca nih, alhamdulillahirabbil alamin, ada kucing berantem, gubrak. Ini kucing ngapain? Tadi giliran belum takbir dia kagak berantem, giliran udah masuk sholat dia pada berantem tuh. Anak-anak kecil juga begitu, Pak. Iya, saya sering jadi imam tuh kan. Ini anak kecil giliran tadi kita belum takbir dia tenang-tenang, giliran udah sholat dia ada aja yang dibecandain.
Ini syaitan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan a'udzubillah. Untuk jumlahnya enggak harus 3 kali. Ya. Ya, enggak harus tiga kali. Adapun kalau seandainya yang meludah itu, ya, itu sepengetahuan saya, ya, karena keterbatasan ilmu saya, itu ketika sedang tidur dan mimpi buruk, bukan di dalam sholat. Ini begini. Apaan sih gitu ya. Setahu saya, nggak tahu tuh dia mau ambil dari istinbat Rasulullah itu sholat. Kan kita kan kalau sholat yang paling benar sholatnya siapa? Ya, kita ngelihat siapa kalau mau sholat yang paling benar? Apakah ada Rasulullah ketika sholat itu sambil meludah 3 kali? Kalau meludah, buang kotoran lalu diikat di apa tuh? Sorbannya ada. Ya, jadi Rasulullah tuh mungkin batuk atau apa gitu dia buang ludah, ya. Langsung diikat sama Rasulullah. Ya, atau istinbatnya itu kalau misalkan ada makanan yang sisa tuh, kalau ibu telan tuh batal tuh. Habis buka puasa tuh, ibu kan sholat tuh. Terus ada yang kecil, ada yang ini dapat nih. Oh, dapat nih. Iya, dapat. Ibu telan batal. Maka harus diambil diambil dikantongin. Itu istinbatnya seperti itu. Ya, itu ada ketika Rasulullah buang ludah, ya, lalu diikat, atau Rasulullah itu buang di sesuatu, ya, umpetin. Tapi kalau misalkan lagi sholat buang ludah sebanyak 3 kali, saya belum tahu riwayat siapa. Ya mungkin nanti saya akan cari lagi, ya. Tapi yang saya dapatkan meludah 3 kali ketika mengucapkan a'udzubillah dan meludah 3 kali ketika kita sedang tidur, itu ada hadisnya. Ya, jadi ketika mimpi buruk, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk sebagai penghinaan kepada setan. Karena sudah mengganggu kita. Tapi kalau di dalam sholat ngeludah 3 kali untuk penghinaan setan, saya belum tahu riwayatnya. Saya tidak berani untuk mengatakan ada atau tidak, atau boleh atau tidak. Namun ada hadis ketika Rasulullah membuang ludah di dalam sholat, itu ada hadisnya. Namun enggak 3 kali, enggak enggak, sekali aja langsung ditutup pakai sorbannya. Itu ada hadisnya. Wallah, gitu ya Pak ya. Gitu. Dan sedikit lagi setelah Iya. Setelah ruqyah tadi, apa betul kalau umpama saya mau minta ruqyah sama Pak Ustadz, jadi katanya jangan saya yang bicara, jadi umpama Bapak ini yang bicara ke Pak Ustadz, gitu. Saya yang mau ruqyah gitu, jadi orang ketiga tuh, gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Ya, jadi ada hadis, ada larangan dari Rasulullah SAW itu terkait minta diruqyah, ya, karena ada orang masuk surga tanpa hisab, ya, ya, jumlahnya berapa? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ya, terus sahabat bilang, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk orang tersebut." "Ya," kata Rasulullah, "engkau termasuk." Berarti udah diambil 1, jadi kurang berapa tuh? Berarti 6.999, ya, seperti itu. Ada lagi sahabat minta, "Ya Rasulullah, doain aku." Kamu udah keduluan sama si fulan. Lalu diminta bagaimana ciri-ciri orang yang 70.000 masuk surga? Maka Rasulullah menjelaskan, hum aladina la yarkun wala yastaztarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, atau ya tidak minta diruqyah, tidak melakukan tiarah, ya, atau merasa sial, dan dia bertawakal kepada Allah. Kenapa sih kita nggak boleh minta diruqyah? Kenapa sih? Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, itu kan hadisnya. Tapi secara nararnya gimana? Jadi gini, kan ruqyah itu kan jampe-jampe bahasa Indonesianya. Ruqyah kan bahasa Arab ya. Kalau Indonesianya itu jampe-jampe. Nah, untuk apa? Untuk menyembuhkan.
Berarti dia sebagai obat buat orang yang sakit. Kira-kira orang nggak sakit terus minta obat, gimana? Nah begitulah mabok obat. Orang nggak sakit minum obat. Beda dengan vitamin ya, beda. Obat nih, ya dia obat jantung dia minum, padahal dia nggak sakit jantung. Celeng nggak tuh? Celeng. Nah bapak-bapak nggak sakit. Makanya jenis orang jenis orang yang harus diruqyah itu memang ada dua. Yang pertama ciri-cirinya itu dia yang lost control. Lost control itu yang ngamuk-ngamuk. Ya, ngamuk-ngamuk. Ya, dan harus diperhatikan kalau yang ngamuk-ngamuk itu cewek, yang nguruqyah yang megangin jangan cowok, jangan. Ini enak banget ya. Saya dulu pernah jadi imam di pasar Ciputat. Di imam masjid tuh, di dalam pasar ada masjidnya. Terus banyak tuh karyawan-karyawan perempuan, dia kesurupan, manggil saya. Ya, sedangkan yang lain cowok-cowok pada kesempatan gitu kan, tahu sendiri SPG tas, SPG baju gitu kan, dandanannya seperti apa gitu. Saya bilang antum ngapain megang? Ana nggak mau kalau antum yang megangin, ruqyah nggak mau gitu. Yang perempuan pegangin, tutup pakai kain atau pakein mukena dulu baru saya mau ruqyahin. Karena ketika saya ngeruqyah ngelihat jendolan-jendolan, ya Ustadz juga manusia juga, gimana caranya hilang hafalan saya, ya seperti itu, nggak mungkin bisa sembuhin. Itu yang pertama, lost control. Yang kedua, orang yang harus diruqyah itu, yaitu ciri-cirinya makannya banyak, suka bengong, ngerokoknya nyambung terus, tidur mulu. Itu harus diruqyah tuh, minimal ruqyah sendiri. Kalau yang nggak lost control itu dia harus sadar, wah kok saya ngerokoknya nyambung terus, bawaannya mau makan terus, tidur, bengong, ngayal kemana-mana gitu. Itu dia harus ruqyah dirinya sendiri. Atau kalau ada orang yang seperti itu, dia ngelihat, oh ini dia begini nih ciri-cirinya, enggak, tolong dong ruqyahin dia. Itu boleh. Jangan dianya yang minta. Makanya kita harus tahu tuh, ya jadi ngomongin ruqyah nih kita nih jadinya. Ya tapi bekal ya gitu ya, seperti itu. Ya, silakan. Jadi gitu ya Pak kalau ruqyah ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali ke sholat ya Ustadz. Ya. Saya bertanya. Tadi disampaikan bahwa kita ini mengikuti imam. Memang kebanyakan insya Allah pada ngikuti imam. Tapi kadang-kadang kalau imamnya lambat, saya lihat kok jadi ngeduluin gitu. Oh. Imamnya baru Allah, karena kelamaan jadi ada ngeduluin loh. Kok jadi ngeduluin gitu loh. Gitu ya Ustadz. Pertama itu. Itu ada yang seperti itu. Kedua, tentang saf sholat, sering saya sampaikan juga, jangan kalau bisa lurus gitu. Kita kadang-kadang suka susah juga mengatur saf sholat karena apalagi di tarawih gitu ya, kita imbau rapatkan saf. Tapi namanya jamaah ibu-ibu itu sejadahnya itu udah kayak karpet kat semua itu lebar-lebar itu. Nah dia kan udah tetap jejak di karpetnya masing-masing, jadi nggak rapat safnya. Ya, jadi saya mau tuh sejadah lebar terus ditindih atau bawalah sejadah yang sesuai dengan postur tubuhnya itu yang segitu gitu. Itu gimana kadang ngejar. Udah kaplingin sendiri ya, udah dikapling-kaplingin ya. Itu saat banyaknya seperti itu. Terima kasih. Ya. Nah, pertanyaan pertama tadi apa? Mendahului imam ya. Ya. Jadi coba didengerin hadisnya ya. Bahwasannya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamam bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru, apabila imam itu takbir maka bertakbirlah. Jadi
hitungan takbir itu adalah ketika kedengaran bar. Allahu Akbar. Jadi ya, kalau imamnya sudah akbar baru kita takbir, boleh. Jadi kalau misalkan baru Allah terus kita langsung Allahu Akbar, itu nggak boleh. Karena belum selesai takbirnya. Ya. Terus wala tukabbiru hatta yukabbira. Jangan kalian takbir sampai imam itu takbir, mendahului imam, itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam ruku, ya, maka kamu ruku, jangan kamu ruku sebelum imam ruku. Karena kenapa? Ini dalam hadis yang lain diriwayatkan orang yang mendahului atau yang membarengi imam itu nanti di akhirat palanya diganti dengan pala hewan. Ya, dalam riwayat lain pala monyet atau pala babi. Untuk membedakan antara orang yang sholatnya benar dengan untuk penghinaan sebenarnya sih, ya. Untuk penghinaan di akhirat untuk orang-orang yang membarengi imam, bukan mendahului. Membarengi. Paham nggak maksudnya? Kalau membarengi itu begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu membarengi, apalagi mendahului. Ya, seperti itu. Ya taruhlah kalau yang membarengi palanya pala monyet, kalau yang mendahului palanya pala babi lah istilahnya gitu ya. Jadi ada hukuman yang berbeda sebagai penghinaan seperti itu ya. Lalu wa ida qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd ya. Apabila imam itu mengatakan sami Allahu liman hamida, maka makmum katakan kata Rasulullah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi bukan sami Allahu liman hamida lalu makmumnya mengatakan sami Allahu liman hamida doang, juga berbeda dengan hadis ini. Walaupun pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dipakai dalil umum, solu kama ra'aitu umuni usolli, maka Imam Syafi'i berpendapat karena Imam Syafi'i belum kedatangan hadis ini waktu itu. Ya. Imam Syafi'i mengatakan apabila imam itu sami Allahu liman hamida berdasarkan hadis yang umum, maka makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamida. Namun ketika sudah datang hadis ini, makanya di Mekah Madinah itu ya, ketika sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Kan gitu kan? Nah, itu karena mengikuti hadis ini. Terus wa idza sajada fasjudu, apabila imam itu sujud maka sujud, wala yasjudu hatta yasjuda, jangan kamu sujud sampai. Nah, kalau misalkan sami Allahu liman hamida itu batasannya apa? Batasannya itu kedengaran huruf dah. Kalau udah sami Allahu liman hamidah, dahnya itu udah kedengaran, maka kita baru bergerak ya. Jangan baru sami Allah, baru kedengaran sami Allah, tangan kita udah turun begini. Ya, itu nggak boleh ya. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah baru kita angkat tangan. Rabbana lakal. Dan tidak ada dalilnya ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah tangan kita begini. Nggak ada dalilnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, itu nggak ada. Begini tetap sama. Rabbana walakal hamd. Ya, tidak didapati riwayat tangannya dibalik. Rabbana walakal hamd. Itu bukan doa. Mentang-mentang ada kalimat Rabbana, dia pikir lagi minta. Bukan. Rabbana walakal hamdu itu artinya, ya Allah segala puji. Bukan Rabbana minta dong pujian. Bukan. Bukan begitu. Salah ya. Terus enak kalau misalkan jawabnya pakai hadis tuh enak ya. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman ya. Apabila salatnya berdiri maka salatlah sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Apabila salatnya sambil duduk maka qu'udan ajma'in, duduk ya semuanya. Jadi imamnya itu kalau misalkan imamnya duduk ya duduk.
Ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya kita dilarang untuk mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi tadi apa dah Bu ya? Satu lagi tadi. Oh, hadisnya. Dengerin hadisnya. Ya. Sufufakum. Apa tuh? Luruskan, rapatkan. Sufufakum. Wa tarosu. Ya, luruskan, rapatkan dan luruskan. Kalau seandainya kita ada celah, maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kepala satu syaitan itu seperti kepala kambing, ya. Itu menjadi celah untuk syaitan. Makanya orang yang jahil mengatakan, nggak apa-apa Ustadz, kalau setannya itu ya sekalian ikut sholat, ini namanya jahil. Jahil. Coba dia ngomong begitu di hadapan Umar, kalau nggak dibacok, Rasulullah bilang suruh rapetin, terus dia bilang nggak apa-apa, dibacok sama Umar tuh orang. Ya, jahil. Ya, orang jahil. Jadi itu menjadi celah. Namun, ya, misalkan imamnya itu sebelah sana, ya, imamnya sebelah sana nih. Maka yang wajib bagi kita merapatkan yang sebelah sini. Nih, sebelah sini nih, rapetin. Iya, kanan, karena imamnya ada sebelah sana. Kalau kita di tengah-tengah, imamnya di sini, ya kita di sini, udah aman, ya kan? Tapi kalau misalkan kita agak segini dikit, maka kita harus menempel sini. Dan kalau orang yang menghindar, nggak usah dikejar-kejar. Nggak usah dikejar-kejar. Habis dikejar-kejar, dibalas. Jangan ya, jangan. Terus, kalau misalkan imamnya sebelah sana, maka kita dekat sini. Udah, yang ini bolong bukan urusan kita. Urusan dia tuh, tanggung jawabnya, bukan urusan kita. Nah, kalau depannya kosong, maka kita maju. Ya, jangan dia keluar, kita diem aja di sini. Ininya juga nggak merapat ke sini, ya sama-sama. Ya, nggak tahu gitu kan. Harusnya kita maju seperti itu. Ya, jadi kewajiban kita hanya yang mendekati imam. Adapun ibu-ibu yang udah bawa sejadahnya gede, ya, mau kenanya ada rombe-rombenya lagi, ya. Sekali takbir, Allah gonjreng gitu kan. Ya karena mungkin ngajinya juga ya nggak dijelasin masalah itu, ya kita maklumin aja lah. Makanya ibu-ibu kalau sholat, ya kalau yang paling baik sapnya buat perempuan yang mana? Yang paling belakang, udah. Ya, atau sebagai panitia cukup mengingatkan saja, ya. Kalau sudah diingatkan dia tidak mau merapatkan, maka dosanya sudah ditanggung sama yang pelakunya, bukan sama panitia. Misalkan panitia, ibu-ibu, bapak-bapak tolong maju untuk memenuhi hisab, dan nanti ketika sholat tolong diluruskan, dirapatkan. Maka gugur kewajibannya. Ya, adapun dosanya nanti tanggung masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz tentang syarat-syarat sholat syuruk. Itu tempat baiknya melakukan sholat syuruk itu di masjid atau bisa di rumah? Dan untuk batas sholat syuruk itu baiknya jam berapa ya Ustaz? Terima kasih. Pertanyaan bagus nih. Ini juga ada kesalahan juga nih, ini bagus nih ya. Jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha yang dikerjakan di awal. Hadisnya banyak ya. Hadisnya tentang seorang sahabat yang ketika Rasulullah pulang, ya, kalau nggak salah Ummu Salamah ya, atau siapa gitu, saya lupa namanya. Rasulullah balik lagi ke situ, dia masih di tempat itu, ya, sampai waktu duha, ya, maka pahalanya seperti haji mabrur, ya, haji mabrur, ya, haji yang diterima pahalanya, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu mensyaratkan atau
menjelaskan bahwasanya apakah kamu dari habis sholat sampai waktu duha kamu tidak pindah, maksudnya tetap di tempat itu? Iya, kata sahabat gitu. Nah, jadi penjelasannya adalah jangan pindah-pindah tempatnya. Udah habis sholat di situ salam, udah diem di situ. Itu yang lebih afdol. Paham ya? Itu yang lebih afdol. Sedangkan kalau seandainya kita ada keperluan kayak ngambil Al-Quran, ya kan? Mau habis sholat terus kita takut ngeganggu, ya kita ambil Quran atau kita pindah cari tempat yang lebih khusyuk, karena kalau di depan mungkin nanti habis sholat ada salam-salaman dan lain sebagainya, ya kita pindah akhirnya untuk maka itu tetap selama di masih satu masjid, maka itu masih dimaklumin, maksudnya masih dapat pahalanya. Yang kedua. Yang ketiga tadi pertanyaan di mana lebih afdal, maka kembalinya jawabannya dalam hadis umum. Sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. La taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan sholat rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Nggak ada sholat. Makanya sebaik-baik sholat adalah di rumah. Yang sunnah, ya. Adapun yang wajib tetap harus di masjid. Begitu ya. Jadi kalau misalkan untuk waktu itu biasanya kalau sudah, makanya kalau di sini tuh kebanyakan ketutupan sama gedung sih ya. Kalau di padang pasir kan matahari itu bisa kelihatan gitu. Ya kalau di ini ya, di zaman dulu ya, di zaman Rasulullah itu kan rumah juga nggak terlalu tinggi-tinggi ya. Bisa kelihatan lah istilahnya dari jarak jauh tuh matahari. Batasannya itu sampai 2 tombak. Tombak tuh kalau ditombak tuh 1, 2. Terus sebenarnya matahari tuh segitu tuh. Waktunya sholat duha yang paling afdol itu sekitar jam 8, jam 9 atau sudah mulai agak panas jam 9, jam 10 itu yang lebih afdol. Adapun para ulama memberikan batasan yaitu di awal suruk. Maksudnya ketika terbit matahari, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.